Oke, baik, selamat malam untuk KPR. Kita bisa bertemu dan juga Lorenzo, kita kemarin sudah ketemu. Kita kemarin sudah belajar tentang firman Tuhan tentang Alkitab. Malam ini kita akan belajar tentang Trinitas. Ya. Kalau kita bicara tentang Trinitas, apa yang Lorenzo pikirkan? Trinitas Bisa kasih ide? apa ya? Belum kepikiran. Oh ya, kalau kalian Trinitas Allah Bapa dan Roh Kudus. oh iya, terima kasih untuk kalian. Jadi itulah kita mau belajar malam ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Oke. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu pada malam ini bersama dengan kami, Gabriel dan juga Lorenzo, hamba-Mu ini, bahwa kami akan belajar tentang Trinitas, biarlah Roh Kudus bersama kami. Roh Kudus berikan hikmat, pengertian supaya kami bisa mengerti, mengenal saja. Apa yang baik, ini kami, ampuni kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang Trinitas, seperti tadi Gabriel sudah sebutkan, kita bicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Allah Bapa, apa pekerjaannya? Lorenzo, pekerjaannya apa? Allah Bapa itu? Maksudnya pekerjaan? Iya, dia punya apa ya? Pekerjaannya apa? Contoh kalau di keluarga, Papa itu dia punya Menafkahi. Iya, menafkahi. Kalau Mama mendidik anak. Kalau anak apa? Anak mematuhi Bapak. Oke, terima kasih. Ya kan, Kabir? Ya, jadi gitu. Jadi Trinitas itu seperti di dalam keluarga kita, Papa itu harus menjadi ketua di dalam rumah tangga, dan juga Mama dan juga anak. Itu ada peraturannya. Kalau kita bicara tentang Trinitas, itu kita bicara tentang Allah Bapa. Allah Bapa itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kita lihat di Kejadian itu, kan dia pencipta. Dia itu penciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus Kristus, dia juga pencipta. Tetapi dia setelah dia datang ke dunia ini, apa yang dia lakukan? Dia menjadi juru selamat. Kalau Roh Kudus juga pencipta. Bersama-sama tiga-tiga itu pencipta juga. Tuhan juga, Allah juga. Itulah tadi kita sebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Semua Allah. Tetapi pekerjaan itu berbeda. Jadi menjadi satu itu. Tiga keilahan menjadi satu. Itulah Allah yang esa. Allah yang esa. Kalau Roh Kudus itu, dia itu apa? Melindungi. Dia melindungi kita. Itulah Roh Kudus. Jadi kalau kita belajar tentang Trinitas, kita akan tahu tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke, di sini menyatakan di sini ada satu Allah, itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Suatu kesatuan dari tiga pribadi yang kekal. Jadi tiga itu pribadi, tapi kekal. Jadi kekal itu tidak ada ujungnya. Abadi, abadi. Itu terus Allah itu. Dan di sini juga Allah itu abadi, maha kuasa. Allah itu kuasa. Langitnya ada, buminya ada, kita semua ada, kan dia yang menciptakan. Jadi dia menciptakan saya, menciptakan Gabriel, menciptakan juga Lorenzo. Maha tahu
lebih dari segalanya. Jadi Allah itu maha tahu. Kalau kita manusia, karena kita berdosa kan, jadi kadang kita berpikirnya loading sekali karena kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah itu maha tahu. Apa saja yang sekarang kita tidak berbicara sekarang ini, dia tahu. Dia sudah tahu rencana-rencana Tuhan bagi kita. Lebih dari segalanya. Dan hadir di mana-mana. Allah itu hadir di mana-mana. Kita nggak lihat, manusia nggak bisa lihat. Dia di mana-mana. Dia di kamar ini, di kamar saya. Allah itu selalu hadir di mana-mana. Allah itu tidak terbatas dan lebih dari pemahaman manusia. Dia itu tidak terbatas. Kalau manusia kan terbatas. Terbatas. Tapi kalau Allah itu dia enggak terbatas. Dia selalu ada. Namun dikenal melalui pernyataan dirinya. Dia itu layak disembah. Allah itu layak disembah. Kenapa kita disembah Allah? Kenapa kita harus sembah Allah? Karena Allah telah melindungi kita. Oke. Terima kasih. Kalau Karena Allah itu yang memberi nafas kehidupan ya. Jadi melindungi kita dan memberikan nafas kehidupan. Saya juga begitu. Saya juga berpikir sama. Karena Allah itu yang bisa apa? Melindungi dan memberikan nafas kehidupan. Kalau nafas kehidupan nggak ada, kita bisa mati. Oke. Dipuji dan dilayani selama-lamanya oleh segenap ciptaan. Jadi seluruh ciptaan itu harus apa? Harus memuji dia, memuliakan dia karena dialah Allah. Kalau kita lihat di buku Ulangan pasal 6 ayat 4. Coba kalau ada Alkitab bisa baca di situ. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Bisa Gabriel bisa baca? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Musa, kalau kita lihat di buku Musa ini, ulangan kan buku Musa. Apa yang dia bilang, dia katakan kepada orang Israel? Dia bilang apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dia berkata kepada orang Israel, Allah itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu, Esa. Jadi kalau Tuhan itu Esa, maka tadi kita sudah dengar, kita harus apa? Memuji dia, menyembah dia. Karena dialah Tuhan yang satu-satunya kita harus menyembah. Itu Esa. Apakah ayat ini benar? Benar. Karena ini firman Tuhan itu benar. Dia nggak bisa apa? Berubah. Kalau kita lihat di Matius 28 ya, ayat 19. Coba Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Coba Gabriel baca. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau menjadi murid, 12 murid Yesus itu, apa pekerjaan mereka? Mereka itu harus pergi untuk memberitakan firman Allah itu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi orang itu harus apa? Mereka harus memuji Allah, sembah Allah. Mereka harus tahu siapa Allah mereka. Nah, jadi itulah yang apa? Tujuan murid-murid itu harus pergi untuk memberitakan firman Allah. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 3
pasal 13 ayat yang 14. 2 Korintus. Nah, 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Dua Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 13. Ya, Baik. kita baca. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan perculuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, kita lihat di sini. Kalau 12 murid itu pergi, ada tiga oknum yang menyertai mereka. Itu yang pertama apa? Allah Bapa. Yang kedua, Allah Anak, Allah Yesus. Yang ketiga apa? Allah Roh Kudus. Jadi 3 oknum itu menyertai mereka. Jadi kita kalau percaya sama Yesus, kita yang di dunia ini, ada 3 yang menyertai kita. Apa itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi itu bersama-sama dengan kita. Kemana saja kita pergi. Jadi bersama-sama dengan kita. Kalau Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Efesus 4 Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Lorenzo bisa baca Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, oke, terima kasih ya. Besok kalau kita lihat di ayat 4, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilan. Jadi satu tubuh. Jadi Allah itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu satu tubuh itu. Kalau satu tubuh dan satu roh. Kalau kita lihat sebagaimana kamu telah dipanggil, siapa yang dipanggil? Murid-murid kita. Allah memanggil kita supaya kita apa? Menjadi bersatu dengan Allah. 3 kealahan itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi kita harus bersama-sama dengan mereka. Dan juga kita lihat di sini, kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Jadi kita ini apa? Memiliki pengharapan. Harapan itu di dalam Tuhan, di dalam Allah yang tergantung dalam panggilan. Jadi Allah memanggil kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di sini 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Coba kalian bisa baca 1 Petrus pasal 1 ayat 2. 1 Petrus pasal 1 1 ayat ayat 2. 2. Ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah di atas kamu. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, Petrus mengatakan apa? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita ini mengikuti Yesus, percaya kepada Allah, itu rencana Allah. Bukan kebetulan kita apa? Dipanggil. Kita ini
sudah dipilih. Kalau kita percaya kepada Yesus, banyak orang yang nggak percaya sama Yesus di dunia ini. Tetapi kalau kita percaya sama Yesus, karena apa? Dipilih dari Dia, seperti murid-murid, seperti nabi-nabi, dan juga kita. Di sini juga apa? Rencana itu dari apa? Dari Allah Bapa kita. Jadi rencana itu dari Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus. Jadi 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu yang memanggil orang-orang yang apa? Akan percaya kepada Yesus. Kepada Jadi ada 3 yang memanggil kita. Jadi memanggil kita itu, kita percaya sama Dia itu karena Dia memanggil kita. Jadi 3-3 ini yang apa memanggil kita? Dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi 3-3 ini harus apa? Bersatu. Seperti dalam keluarga tadi kita dengar. Bersatu. Papa, Mama, dan anak itu bersatu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Kalau bisa baca ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 Ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ya. Jadi kita lihat di sini ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hormat itu hanya satu yang kita hormat. Kalau kita lihat Presiden Jokowi, yang Presiden Indonesia ini, kalau dia datang ke kampus ini, apa yang kita lakukan? Coba. Harus hormat itu. Ini Presiden negara ini, harus hormat. Apalagi bendera. Bendera itu harus hormat. Kalau di negara kami Timur, bendera itu kalau naik, nggak ada seseorang pun jalan. Motor, mobil harus berhenti. Semua. Kenapa? Bendera itu kan sakral untuk negara. Apalagi siapa? Yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita. Kalau kita enggak hormat, apa yang terjadi? Kalau negara, kalau kita bicara tentang bendera atau presiden, kalau kita tidak hormat, apa yang terjadi? Pasti marah. Kok manusia ini, kok orang ini kok tidak hormat sekali. Apalagi Tuhan juga apa? Dia akan apa? Marah juga kepada kita karena kita tidak hormat. Jadi di sini apa? Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Raja. Jadi Allah itu Raja segala-galanya. Dialah Raja. Tidak ada raja yang seperti ini. Kalau kita lihat di dunia ini kan, Raja Nebukadnezar, raja-raja itu kan, itu raja, tapi raja yang di dunia saja. Tapi kalau orang yang menjadi raja, dia percaya sama Allah, yaitu apa? Berharga di mata Tuhan. Tapi kalau enggak percaya sama Tuhan, ya boleh. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi Allah yang kekal. Allah yang kekal itu selama-lamanya hanya satu Allah. Itu esa. Itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu esa. Selama-lamanya ada. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi apa? Firman Allah atau Allah itu tetap ada selama-lamanya.
nggak bisa karena misterius Allah itu. Oke, kalau kita lihat di sini Wahyu 14 ayat 7 di buku Wahyu. Coba kalau bisa baca Wahyu 14 ayat 7 yang terakhir. Setelah itu ada pertanyaan. Ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadi langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, jadi kita lihat di sini di buku Wahyu ini buku yang terakhir. Jadi buku terakhir itu ditulis oleh Yohanes Kekasih. Apa yang dia tulis di sini? Dia melihat penglihatan. Apa yang dia lihat? Dia lihat apa yang akan terjadi pada saat nanti Yesus akan datang. Jadi kita lihat di sini ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Siapa itu? Malaikat. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Kalau kita di sini, malaikat berseru apa? Takutlah akan Allah. Ini malaikat. Kalau kita lihat malaikat di sorga, malaikat di sorga itu apa? Takut. Takut sama Allah itu. Kalau malaikat. Malaikat itu kudus. Malaikat itu bukan seperti kita manusia kan? Kalau manusia itu berdosa. Kalau malaikat itu kudus. Enggak ada dosa di dalam diri mereka. Tapi mereka apa? Bilang apa? Takut akan Allah. Bagaimana dengan kita? Coba, bagaimana dengan kita? Malaikat saja bilang takut Tuhan, apalagi kita manusia. Malaikat juga diciptakan oleh Allah, tapi kudus, berbeda dengan kita. Malaikat tinggal berbuat dosa. Tapi kalau kita apa? Berbuat dosa. Jadi kita lihat di sini, dan dia berseru dengan suara nyaring, takut akan Allah dan muliakan Dia. Jadi malaikat berseru supaya apa? Kita manusia harus takut sama Allah, percaya sama Dia. Kenapa kita harus takut? Karena pada saat penghakiman yang Yesus akan datang itu, kita akan apa? Akan dihakimi. Nah, apa yang akan dihakimi? Dosa. Karena kita ini masih berbuat dosa. Jadi kalau kita tidak bertobat, kita tidak berubah, maka apa? Kita akan dihakimi melalui perbuatan kita. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini, itulah kita bicara tentang Allah Bapa itu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita harus apa? Menyembah Dia atau sembah Dia. Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seluruh dunia hanya Allah yang bisa menciptakan semuanya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Pas. Oke, kalau sudah pas, saya ada pertanyaan, bisa dijawab. Kalau kita berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, apakah mereka itu Allah, satu Allah, atau bagaimana? Satu Allah. Iya, mereka itu bersatu. Mereka itu bersatu enggak? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu. Bagaimana mereka bisa bersatu? Karena mereka punya mereka
punya level yang sama tapi peran yang berbeda dalam kehidupan manusia. Oke, terima kasih. Jadi mereka itu bersatu, tapi peran yang berbeda. Karena itulah bilang kita sudah belajar tadi, itu Allah itu Esa, hanya satu itu. Tapi pekerjaan itu beda-beda. Tapi kita lihat di sini, oleh karena itu kita harus apa? Menyembah Dia. Karena Dia yang bisa apa? Kita hidup. Jadi kenapa? Bagaimana sekarang ini orang manusia ini hanya langsung percaya kepada Allah Bapa saja, Yesus juga? Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka seperti itu? Enggak percaya sama Yesus tapi langsung percaya sama Allah saja. Kenapa? Saya kurang tahu ya kalau untuk jawaban seperti itu. Tapi memang pada dasarnya kalau kita membaca firman Tuhan, di situ tertulis bahwa tidak ada jalan selain ke Bapa kalau tidak berarti Yesus. Iya. Oke. Saya akan baca ayat itu. Kalau kita lihat di sini di Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 6. Supaya bisa jawab pertanyaan kita. Coba ya, saya baca. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, terima kasih. Karena kita lihat di sini, kenapa orang harus langsung percaya kepada Allah Bapa? Padahal Yesus katakan, kata Yesus kepadanya. Apa yang Yesus katakan? Yesus kata kepada Filipus dan Thomas, tidak ada jalan lain ke surga. Hanya apa? Melalui Yesus. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itulah apa? Jalan. Kalau kita ke kuliah di Unai, arahnya ke sini. Satu jalannya ke Unai. Kalau kita tujuannya ke Unai, tapi kita jalannya ke mana? Ke apa ya? Bogor. Itu kan kita salah arah. Salah arah. Kita salah tujuannya. Jadi itulah Yesus menyatakan apa? Akulah jalan. Jadi Yesus itulah jalan. Dan apa? Kebenaran dan hidup. Yesus itu kebenaran. Jadi kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran di surga dan di dunia ini. Kebenaran itu hanya apa? Hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Jadi tidak ada seorang pun. Jadi kalau kita ke surga itu, kita harus melalui pintu. Jadi Yesus itulah pintu. Bukan kita langsung apa? Lewat dari jendela. Itu pasti nggak boleh. Jadi kalau kita ke surga, kita harus melalui Yesus Kristus. Ya, di sini apa? Kalau tidak melalui. Jadi tidak ada jalan lain. Jadi kita harus percaya kepada apa? Allah Bapa, percaya kepada Allah Anak, dan juga kita percaya kepada Allah Roh Kudus. Itulah Esa. Satu. Jadi itu Esa. Jadi kita harus percaya kepada. Oke, baik. Ini kita sudah mendengar firman Tuhan pada malam ini. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan?
satu kata atau kata dari apa pendapat saja, pendapat dari Gabriel dan pendapat juga dari Lorenzo tentang pelajaran ini. Apakah mengerti? Apakah ada sesuatu Mengerti. apa yang Gabriel ini? Karena sebagai orang Kristen ini bisa dibilang fundamental bagaimana mengimani sesuatu, sehingga kita juga bisa menjawab dan mengajarkan orang di sekeliling kita tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Kudus. Oke, terima kasih. Anda? Dari pelajaran ini memang kalau di kami ini sebuah satu pondasi agar semakin percaya kepada Allah. Makanya saya sempat ditanya sama orang yang bilang ini, katanya emang benar ya Tuhan kalian itu 3? Dan di situ saya bilang Tuhan itu satu namun kerjanya beda-beda tapi satu. Ya, terima kasih. Jadi itulah kita belajar tentang Trinitas. Trinitas itu kesimpulannya bagi kita, Allah Bapa itu dia pencipta, Allah Anak itu juga apa? Penyelamatan, keselamatan. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Itu dia mendengar dari siapa? Dari Bapanya untuk menyelamatkan kita. Dan Allah Roh Kudus itu bekerja sama dengan siapa? Allah Bapa, Allah. Jadi mereka bertiga itu menjadi satu. Itulah Esa. Terima kasih untuk pada malam ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk Rinso dan juga kalian. Pasti Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita, pikiran kita, dan kita akan percaya sama Tuhan sampai Yesus datang, dan kita bisa memahami Allah kita. Allah kita itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu di dalam diri kita. Terima kasih. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu tentang Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kami percaya dalam hidup kami di dunia ini. Biarlah Tuhan berkati Gabriel dan juga Lorenzo dan juga temannya yang di sini. Bapa, Engkau bersama-sama dengan mereka dan Engkau bersama-sama dengan kami, supaya kami setia kepadamu sampai Yesus datang. Biarlah Tuhan, harapan kami kepadamu, keselamatan yang Tuhan tersedia untuk kami di akhir zaman ini. Biarlah Roh Kudus bersama kami, membawa kami untuk belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu, memberikan hati kami kepada Tuhan. Bila mana Engkau bersama kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu pada malam ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.